Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Kisah Warganet. Di video ini saya akan membacakan cerita horor yang pastinya seru untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten seru dari kami. Tak usah lama-lama lagi, mari kita simak videonya sampai habis. Monggo bu, silakan dipilih. Buahnya seger-seger bu. Tawar Feni pada ibu-ibu yang tiba-tiba berhenti di lapak buah miliknya. Si ibu-ibu itu kemudian memilah-milah mangga romanis dan bertanya berapa sekilonya. Memang buah yang dijual Feni ini kondisinya bagus-bagus, dan dia menghindari suplai buah yang busuk maupun yang belum matang pada waktunya. Dan setelah si ibu itu puas memilih, akhirnya dia pun minta dibungkusin 3 kilo mangga romanis, dan dia sekalian beli pisang susu 1 ikat. Feni pun merasa senang karena diborong ibu itu, dan usai memasukkannya ke dalam wadah, si ibu itu langsung membayar dan pergi dari lapaknya. Alhamdulillah, ucap syukurnya. Feni ini sudah berdagang buah sejak lama. Dari rasa buahnya yang enak dan segar-segar, membuat para pelanggannya sering beli di situ. Ditambah Feni ini memiliki paras yang cantik dan tubuh yang diidam-idamkan, kebanyakan wanita, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelanggan yang lewat di depan lapaknya. Meskipun begitu, Feni tetap ramah sama siapapun, karena memang Feni ini adalah pribadi yang baik. Dulu dia berjualan bareng sama suaminya, namun sekarang tidak. Karena Feni kini telah menjanda usai kematian suaminya 1 tahun yang lalu karena terkena serangan jantung. Dan dari pernikahannya dulu, Feni ini sudah punya seorang anak perempuan yang berusia 7 tahun. Dan dia di rumah sama neneknya saat Feni sedang dagang di lapak pasar. Saat setelah kepergian ibu-ibu tadi, datang lagi beberapa pelanggan lainnya. Ada yang beli pisang, jeruk, anggur, dan lain-lain. Silakan bu, dipilih buahnya. Seger-seger mau yang mana? Ini bu, keranjangnya dipilih sendiri silakan. Akhirnya para ibu-ibu yang datang itu langsung memilih buah yang akan dibelinya. Dan setelah dipilih buah itu diberikan kepada Feni untuk ditimbang dulu. Udah ya bu, jeruk saja, tanya Feni. Iya mbak, itu saja. Setelahnya ibu itu pun membayar buah yang dibelinya. Begitu juga dengan pembeli yang lain seperti itu. Memang lapak milik Feni ini lumayan lengkap, dan itu adalah bukti perjuangan dirinya dengan almarhum suaminya saat merintis usahanya dan mencari pelanggannya dulu. Usai lapak lumayan sepi, Feni ini mengecek kondisi buah-buahnya. Apakah ada yang mulai mau busuk? Jika iya, maka dia harus segera memisahkannya. Untungnya semuanya masih aman, namun di bagian semangka dan melon tinggal sedikit. Akhirnya Feni menelpon suplainya, yakni tempat biasa dia ambil buah untuk harga seorang pedagang. Alhamdulillah, untungnya gak ada yang busuk. Tapi kok semangka sama melonnya tinggal sedikit ya? Aku harus suplai lagi nih, gumamnya. Segera Feni pun mengambil HP yang ada di sakunya dan segera menghubungi supplier buah. Pak, tolong siapin melon sama semangkanya yang seger-seger ya. Nanti sore aku kesana ambil buahnya. Oke siap Mbak Feni, seperti biasa ya. Iya pak, sekitar jam 4 lah ya kesananya. Siap-siap mbak, ditunggu. Usai menelpon si supply, dia memberitahukan kalau mungkin nanti sore akan mampir ke situ. Siang itu karena sepi, Feni pun makan siang sembari menunggu yang beli. Dan dia makan siangnya beli di warung yang ada di dekat lapaknya. Hanya beberapa langkah saja, jadi tidak terlalu jauh dan tidak khawatir meninggalkan lapaknya. Karena saat dia pergi ke warungnya, lapaknya itu minta tolong dijaga sama pedagang sampingnya. Dia pun makan dengan lahap karena perutnya dari tadi sudah sangat keroncongan. Singkat waktu, pukul 3 sorean, 1 jam sebelum lapaknya tutup, tiba-tiba dia dihampiri seorang bapak-bapak yang bernama Pak Haji, yang memakai baju perangkat desa.
Dia adalah seorang lurah di desa Fanny tinggal. Ternyata kedatangan Pak Haji ke situ tak hanya sekali, bahkan bukan untuk membeli buah, melainkan untuk menggoda dan merayu Fanny. Karena pasalnya, usai kematian almarhum suami Fanny, Pak Haji ini makin menjadi-jadi merayu Fanny terus. Bahkan Pak Haji ini belak-belakan mengajak Fanny untuk jadi istri simpanan, dengan janji semua kebutuhan akan dibiayai oleh Pak Haji semua. Namun Fanny ini bukanlah orang yang matre. Dia butuh uang memang, namun tidak dengan cara yang salah, karena dia tahu mana yang salah dan mana yang benar. Fanny menolak mentah-mentah ajakan Pak Haji itu, dan tidak menghiraukan rayuan dan gombalan Pak Haji. Dia justru merasa risih. "Silakan Pak Haji, mau beli buah apa?" tanya Fanny. Meskipun begitu, Fanny masih tetap ramah kepada Pak Haji yang datang. "Fan, kamu cantik banget hari ini," godanya. "Makasih Pak," jawab Fanny cuek. Pak Haji ini menatap Fanny dari atas sampai bawah tanpa berkedip sama sekali, membuat Fanny risih. "Maaf Pak Haji, Bapak kesini mau beli apa enggak ya? Jangan ngeliatin saya seperti itu Pak, saya risih." "Saya datang ke sini mau ngajak kamu nikah. Kamu mau kan jadi simpanan saya?" "Enggak Pak." "Ayolah Fanny, saya jamin kamu akan hidup enak dengan saya. Dan kamu gak usah capek-capek kerja seperti ini. Cukup diam di rumah saja duduk manis." "Maaf Pak, saya bukan wanita yang gampang dirayu dengan harta." "Silakan Bapak pergi kalau tidak mau beli, karena saya sibuk Pak, mau menata buah." Setelahnya Fanny pun kembali ke tempat duduk yang sudah ada di dalam rukonya untuk kasir. "Ya sudah, kalau begitu saya pergi dulu." Akhirnya karena ada beberapa orang menatap terus Pak Haji yang gak beli-beli, Pak Haji pun akhirnya beranjak dari lapaknya Fanny. Namun pasti dia akan datang lagi ke situ. Memang dasar batu Pak Haji ini. Dirinya memang perangkat desa, namun Fanny itu tahu kalau Pak Haji itu punya sisi gelap. Dia itu sering mainan cewek. Bahkan istrinya Pak Haji yaitu Dewi sendiri gak tahu akan hal itu. Memang dulu Fanny ini pernah melihat dengan mata kepala sendiri saat Pak Haji diam-diam membawa wanita hiburan ke sebuah hotel. Namun Fanny tidak memberitahukan itu pada Bu Dewi karena dia tak mau ikut campur urusan orang lain. Memang sebenarnya bukan hanya Pak Hajinya aja yang kurang ajar. Pasalnya Bu Dewi ini juga orang yang sombong dan selalu pamer, mentang-mentang suaminya perangkat desa. Setelah kepergian Pak Haji, Fanny masih merasa risih dan tidak enak dengan sikapnya Pak Haji. Namun sesaat kemudian, ada orang yang datang membeli buah. Dan dengan sigap, Fanny bangun menyapa pembelinya dengan ramah dan melupakan kejadian tadi. "Silakan Bu, mau beli apa?" "Saya mau cari melon Mbak. Kok melonnya tinggal segini ya?" tanyanya. "Iya Bu, besok baru ada dan seger-seger." "Ya udah, saya pesan dulu ya Mbak. Besok ya ambilnya." "Oh iya Bu, mau berapa?" 5 ya Mbak, yang besar-besar. Hitung aja semuanya nanti berapa kilo kalau 5 itu." "Oh iya, baik Bu. Siap, nanti saya pilihin yang manis-manis." "Iya Mbak, kalau gitu saya pulang dulu. Besok kesini lagi." Akhirnya pembeli itu pergi dari lapaknya Fanny, dan Fanny siap-siap untuk menutup lapaknya karena sudah sepi, dan dia juga mau pergi ke tempat suplai buahnya. Namun saat dia sedang berbenah mau menutup rukonya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan HP-nya yang berdering beberapa kali. Segera Fanny pun meraih HP-nya dan mengangkat telepon yang ternyata dari Bu Tumina. "Kenapa Bu?" "Fan, kamu nanti pulangnya beli lauk ya? Ibu gak masak soalnya." "Oh iya Bu, nanti aku mampir ke warung bakso aja ya. Ibu mau kan?" "Iya Fan, terserah kamu aja." "Ya udah, ini aku mau tutup terus mau ke tempat supplier dulu Bu." "Iya Fan, hati-hati." Sambungan telepon mereka pun terputus dengan segera Fanny menutup rukonya. Singkat waktu, usai pukul 4 sore Fanny segera berbenah lapaknya dan menutup lapaknya itu. Karena memang Fanny ini memakai ruko.
Tak lupa seperti janji tadi dia mampir dulu ke suplai buahnya yang jaraknya lumayan jauh dari pasar. Namun dia sudah langganan di sana karena bagus-bagus kualitasnya. Fanny menuju ke sana dengan menggunakan motor Tosa milik almarhum suaminya dulu. Meskipun dia seorang janda, Fanny ini sudah tangguh di tempat keadaan karena tekadnya. Dia tak akan menikah lagi dan akan membahagiakan anak dan ibu satu-satunya yang masih hidup. Setibanya di tempat, dia langsung meminta diangkatin semangka dan melonnya ke atas Tosa, dan setelahnya beranjak pulang menuju ke rumahnya. "Pak, tolong diangkatin semuanya." "Iya mbak." Setelah semua sudah diangkatin ke atas Tosa, Fanny pun segera membayar semua pesanannya itu. Dia langsung mengambil uang di dalam tas lempang yang dibawanya untuk tempat uang hasil jualan. "Ini ya pak uangnya, coba dihitung dulu pas atau enggak." Penyuplai itu pun segera menghitung uang yang sudah dibayarkan oleh Fanny. "Iya mbak Fanny, sudah pas uangnya, makasih ya." "Sama-sama pak, kalau gitu saya pulang dulu." Dengan tosanya itu, Fanny pun segera beranjak pulang. Tak lupa juga mampir beli bakso buat makan malamnya, karena katanya butuh Mina belum masak. Setibanya di rumah, Fanny disambut Lily anaknya yang berlari ke depan. Dia senang saat tahu ibunya sudah pulang. "Asik, ibu sudah pulang. Kamu udah mandi belum nak?" tanya Fanny. "Udah dong bu, emangnya ibu gak lihat aku sudah cantik dan wangi?" "Oh iya, anak ibu kan selalu cantik dan wangi." "Ya udah, ayo masuk, ibu bawa bakso kesukaan kamu." Kemudian mereka masuk ke dalam dan Fanny memberikan bakso kepada Bu Tumina. "Bu, ini baksonya, aku mau mandi dulu ya." Segera Bu Tumina pun menerima bakso yang sudah dibeli oleh Fanny tadi. Setelahnya Fanny pun beranjak ke kamar mandi untuk mandi. Dan usai berbersih serta mandi, Fanny kemudian makan bersama dengan anak dan ibunya. Saat itu juga Fanny ngobrol dengan ibunya. "Gimana tadi jualannya, Fan?" tanya Bu Tumina. "Alhamdulillah ramai bu, pada habis, makanya tadi aku ke supplier belanja lagi." "Syukurlah kalau begitu, kamu harus selalu bersyukur dengan rezeki yang kamu dapatkan." "Iya bu, semoga saja uangnya cepat terkumpul untuk kita berangkat umroh ya bu." "Amin." Malam harinya, seperti biasa mereka dudukan sambil nonton TV, sembari menghitung hasil pendapatan hari ini. Memang pendapatan Fanny lebih dari cukup, karena memang selama ini juga Fanny menyicil tabungan umroh buat dirinya dan ibunya, dan bahkan anaknya. Di desanya Fanny dan keluarga juga dikenal ramah sama semua orang. Sementara di tempat lain, malam itu di rumahnya Pak Haji, Bu Dewi ini protes minta ditambahin uang jatah bulanannya. Namun Pak Haji ini menolak, karena menurutnya jatah yang dia kasih ke istrinya itu sudah banyak. "Pak, masa uangnya segini saja yang dikasih ke ibu?" "Itu sudah banyak loh bu, lebih dari cukup." "Pokoknya ibu mau tambahin lagi pak jatah bulanannya." "Bapak bilang tidak ya tidak bu." Kemudian Pak Haji memutuskan pergi ke teras rumah, meninggalkan Bu Dewi yang masih ngomel-ngomel mulu. Dia duduk di teras dengan secangkir kopi hangatnya. Dia malah kemudian kepikiran dengan Fanny. "Fanny, Fanny, wajahmu sungguh indah dan cantik. Sampai aku terbayang-bayang terus memikirkanmu." Gumamnya sembari menatap langit malam yang cerah, banyak bintang dan rembulan yang bersinar. Sesekali Pak Haji pun menyeruput kopi yang ada di atas meja, samping kursinya. Dia yang notabene gatel ke wanita, dia merasa ingin sekali memiliki Fanny, dan tak kenapa Pak Haji ini bernafsu saat menatap Fanny. Memang Pak Haji ini meskipun dirinya adalah perangkat desa, namun warga mengetahui sifat buruknya Pak Haji itu. Sementara Bu Dewi di kamar, dia masih ngambek karena nggak ditambahin uang jajannya. Karena kebiasaan yang suka kumpul-kumpul sama jeng-jeng arisan, dia merasa iri saat melihat teman-temannya pada pakai tas mahal-mahal, karena kebanyakan mereka adalah istri dari seorang pengusaha. Namun saat Bu Dewi meminta dibelikan oleh Pak Haji ini menolak mentah-mentah permintaannya.
Sebenarnya Bu Dewi juga merasa heran sama Pak Haji. Kenapa 1 tahun akhir-akhir ini dia sering pergi keluar entah kemana, padahal bukan urusan desa, dan pulang sore-sore, bahkan kadang malam. Bapak kenapa ya? Akhir-akhir ini berubah, gak pernah beliin apa yang aku mau. Aku kan jadi malu nanti kalau kumpul-kumpul sama temen arisan. Masa gak pakai tas mahal sendiri? Gumamnya sambil bersungut-sungut. Akhirnya karena pusing mikirin itu semua, Bu Dewi mutusin untuk tidur saja. Dan dia berniat bangun siang, gak mau nyiapin sarapan buat Pak Haji besoknya. Esok harinya Feni dan Bu Tumina sudah bangun pagi. Kala itu mereka masak bareng buat sarapan. Nantinya Lili itu akan diantarkan ke sekolah sama Bu Tumina. Untungnya tidak jauh jaraknya dan tepat pukul 6. Feni pun bangunin Lili dan menyuruhnya mandi. Lili pun bangun dan berjalan dengan sempoyongan karena masih mengantuk. "Mandi nak, nanti terlambat ke sekolahnya," ucap Feni. Lili pun tidak menjawab ucapannya Feni karena dia masih mengantuk dan nyawanya belum sepenuhnya terkumpul. Setelahnya mereka pun sarapan bersama. Tak lupa Feni memberikan uang saku buat Lili. "Ini uang sakunya ya nak, kamu jajannya jangan sembarangan ya. Ibu berangkat dulu." "Bu, antarkan Lili ya, tolong." "Iya sudah, sana kamu berangkat." "Iya bu, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Sementara Lili diantarkan oleh Bu Tumina ke sekolah, dan Feni pun segera bergegas menuju ke lapaknya sambil membawa buah yang kemarin baru dibelinya. Setibanya di lapak, dia membersihkan sekitar lapak dulu dan sesekali menyapa para pedagang lain yang juga baru pada berangkat. Tak lupa Feni mengiris beberapa semangkanya menjadi 4 bagian dan dipakaikan cover wrap untuk buah dan kemudian menatanya di meja lapaknya. Tepat jam tujuan mulailah para pelanggan berdatangan ke lapaknya sekedar untuk membeli beberapa buah. Feni bersyukur banget karena usahanya itu gak pernah sepi. Impiannya untuk berangkat umroh bareng keluarganya mungkin akan segera terlaksana dengan cepat. Beberapa saat kemudian pembeli yang pesan melon kemarin pun datang lagi untuk mengambil pesanannya yang sudah disiapkan. Dan kebetulan Feni siapkan tadi pas habis buka lapaknya. "Selamat pagi bu, mau ambil pesanan ya?" tanya Feni. "Iya mbak, sudah ada kan?" "Sudah bu, ini sudah siap semuanya, tinggal bawa aja." Setelahnya Feni memberikan pesanannya ibu itu, dan ibunya itu langsung membayar setelahnya pergi dari lapaknya. Siang harinya tiba-tiba Pak Haji ini datang lagi ke lapaknya dan seperti biasa merayu Feni. Namun kali ini Pak Haji pura-pura beli beberapa mangga agar Feni mau menanggapinya. "Fen, aku mau beli mangga dong, tolong pilihin kamu ya." "Iya pak," jawab Feni cuek. Kala itu Feni tidak berpikir yang aneh-aneh, dan di pikirannya memang Pak Haji mau beli buah saja ke lapaknya, sehingga dia pun melayaninya. Saat itu Feni disuruh memilihkan mangga yang enak menurutnya. Tiba-tiba tangan Pak Haji ini memegang tangan Feni dan membuatnya terkejut. Dia pun langsung menariknya. "Gak sopan banget sih pak," ucap Feni kesal sambil menarik tangannya itu. Bukannya merasa bersalah, Pak Haji ini malah mencium tangan yang tadi menyentuh Feni dan malah berkata wangi banget. Wangi banget sih Fen tangan kamu," ucapnya merayu. Feni pun kesal dibuatnya dan menyuruh Pak Haji untuk milih sendiri aja. "Silakan pak, pilih sendiri aja." Namun ternyata dari kejauhan Bu Dewi ini membuntuti suaminya pergi siang itu. Dia yang melihat dari kejauhan menganggap kalau ternyata selama ini Pak Haji justru menggoda Feni dan menuduh Feni juga gatel ke suaminya. Bu Dewi berpikir mungkin sebab itu Pak Haji gak mau ngasih uang jajan lebih padanya. Padahal faktanya yang sebenarnya justru Pak Haji lah yang kegenitan sama Feni.
Kurang ajar. Jadi selama ini Bapak berubah gara-gara janda gatel ini. Gak bisa dibiarin ini. Malah Fanny yang risih dan gak suka kedatangan Pak Haji ke situ. Namun apalah daya, Bu Dewi tidak tahu hal itu karena sudah kebakar api cemburu. Dalam pikirannya adalah, pokoknya Fanny ini janda gatel. Segera saat itu juga Bu Dewi mendekat dan melabrak suaminya. Bahkan parahnya, Bu Dewi juga menyudutkan dan menyalahkan Fanny dan memaki serta menjelek-jelekan. Fanny, dasar ya, kau ini janda gatel, pelakor, ganjen, genit sama suami orang. Gak malu apa ya kamu? Dasar penggoda laki orang. Bu, apaan sih bu? Bapak diam. Ternyata selama ini bapak gak ngasih uang sama ibu lebih gara-gara janda gatel pelakor ini ya. Sudah berapa banyak uang yang kau terima dari suamiku? Jawab. Ramailah para pedagang pasar dan orang yang sedang lewat menatap ke arah mereka. Fanny yang tidak terima. Dia menyela dan berkata bahwa dia sama sekalipun tidak pernah menggoda Pak Haji. Hanya Pak Hajinya saja yang kurang ajar dan selalu merayunya. Maaf Bu Dewi, ibu hanya salah paham. Saya tidak pernah menggoda Pak Haji. Malah Pak Haji yang merayu dan menggoda saya bu. Saya risih. Alah, sudah ketahuan bahasa tetap tidak mau ngaku. Dasar janda kurang perhatian dan kurang duit. Bu, jaga ya ucapannya. Demi apapun saya tidak pernah seperti itu. Saya bisa bekerja mencari nafkah sendiri dan tidak mengandalkan harta dari laki-laki saja. Omong kosong, saya tidak percaya. Dasar gatel. Kalau gatel tuh digaruk, jangan ganggu suami orang. Namun tetap saja, Bu Dewi nggak percaya dan masih menyudutkan Fanny dan ngatain kalau dia gatel. Fanny mood swing banget kala itu, namun dia mencoba menahan diri agar tidak main fisik. Namun setelahnya untungnya ada beberapa pedagang di sekitar lapak Fanny yang kemudian membantu Fanny klarifikasi. Pedagang itu berkata bahwa memang benar selama ini Pak Haji lah yang selalu merayu-rayu Fanny dan gak beli sama sekalipun. Dan dia menjadi saksi bahwa justru Fanny merasa risih kala didatangi Pak Haji. Bu Dewi, saya saksinya kalau Fanny tidak bersalah dan dia tidak pernah menggoda dan bahkan genit sama Pak Haji. Malah saya lihat Pak Haji yang selalu merayu Fanny dan datang gak beli sama sekali. Saya lihat Fanny risih dengan sikap Pak Haji. Iya betul, saya juga sering lihat itu dan saya saksinya, timbal yang lainnya. Kemudian pedagang yang membela Fanny menyuruh Bu Dewi lah untuk mengingatkan Pak Haji agar dia yang tidak gatel ke wanita-wanita lainnya, dan menyuruh Pak Haji untuk segera pergi dari situ dan melarang mereka untuk datang dan lalu menggiring mereka keluar. Mending Bu Dewi ngatin tuh Pak Haji supaya dia gak gatel sama wanita lain. Dan sekarang kalian pergi saja dari sini. Jangan pernah datang lagi kalau cuma buat keributan. Akhirnya Pak Haji dan Bu Dewi yang sudah kesal dan malu segera pergi dari lapaknya Fanny. Kemudian Fanny ditenangin oleh pedagang lain untuk jangan dimasukkan hati ucapannya Bu Dewi barusan. Sudah Mbak Fanny, jangan diambil hati ucapannya Bu Dewi tadi ya. Iya Bu, Bapak, terima kasih banyak ya sudah membantu menjelaskan apa yang sebenarnya sudah terjadi pada saya. Iya Mbak, sama-sama. Fanny berterima kasih karena sudah dibantu menjelaskan. Dia bersyukur banget dikelilingi orang baik. Setelahnya, para pedagang yang lain pun kembali ke lapaknya masing-masing. Namun dia tetap masih merasa sakit mendengar ucapan hinaan Bu Dewi tadi yang berkata bahwa dirinya wanita murahan, gatel, perebut suami orang, ganjen, dan lain-lain. Namun dia sekuat mungkin untuk tidak balas dendam karena tahu dirinya tidak mau membuat masalah yang tidak diperlukan. Dia ingat betul akan nasihat almarhum suaminya bahwa sebisa mungkin untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Setibanya Pak Haji dan Bu Dewi di rumah,
Mereka pun lanjut adu cekcok lagi. Bu Dewi memarahi Pak Haji habis-habisan dan bilang dirinya gak akan memberikan jatah ranjangnya selama dia masih ngambek. "Pak, kenapa sih Bapak tega sama Ibu? Kenapa Bapak ganjen di luaran sana? Emangnya Ibu kurang cantik ya Pak? Kenapa Pak? Kenapa Bapak bikin malu Ibu? Awas saja ya kalau Bapak sampai main di belakang Ibu lagi, dan Ibu gak akan ngasih jatah buat Bapak." Sementara Pak Haji hanya diam saja. Dia tak menyangka aksinya itu akan kepergok oleh Bu Dewi. Dan semenjak itu reputasi Pak Haji di desa itu semakin tercemar, dan Bu Dewi pun ikut terseret-seret masalah itu. Bu Dewi juga merasa malu di pasar tadi. Dia heran kenapa orang-orang malah pada belain janda itu. Dia merasa yang dipermalukan, tak terima dan hendak membalas dendam. Dia tak peduli lagi mana yang benar dan mana yang salah. Setelahnya Bu Dewi pun pergi meninggalkan Pak Haji yang masih duduk di ruang tengah. Dia pergi masuk ke dalam kamar. Malam harinya, di rumah Feni menceritakan kejadian tadi sama Bu Tumina, dan dia kaget mendengar itu. Namun Bu Tumina juga menasihatinya untuk tidak menaruh dendam pada Bu Dewi yang kemungkinan salah paham itu. "Bu, tadi di pasar ada kejadian." "Kejadian apa, Fen?" "Pak Haji seperti biasa datang Bu ke lapak. Terus dia genit sama aku sampai pegang tangan aku. Terus aku langsung tarik tanganku. Ternyata ada Bu Dewi ngikutin dan lihat dia salah paham Bu. Dia kira aku yang ganjen genit, padahal bukan aku. Bu Dewi juga ngatain aku pelakor Bu." "Astagfirullahaladzim. Kamu yang sabar ya Fen. Jangan diambil hati ucapannya dan biarkan saja. Kamu jangan dendam. Bu Dewi itu cuma salah paham." "Iya Bu." Setelahnya mereka melanjutkan makan malam bersama. Dan alhamdulillahnya semenjak itu Pak Haji gak berani lagi datang ke lapaknya Feni. Singkat waktu, 3 hari setelahnya waktu menjelang sore, Bu Dewi ini diam-diam keluar tanpa bilang-bilang suami dengan menggunakan motornya. Dia menuju ke suatu tempat, masuk ke sebuah desa lain yang mendekati jalan ke arah hutan. Hingga setelah menempuh jarak yang lumayan dan jalan yang sepi banget, tibalah Bu Dewi di rumah yang hanya berdiri satu saja di situ. Dia langsung menyambangi rumah tersebut dan mengetuk pintunya. "Tok tok tok, permisi." Suara pintu dibuka. Muncullah seorang kakek tua dari balik pintu. Ternyata dia adalah seorang dukun yang bernama Mbah Parto. "Mari silakan masuk. Kita bicarakan di dalam saja." Setelahnya mereka pun masuk ke dalam, dan Bu Dewi menjelaskan detailnya bahwa dia ingin menyantet seseorang. "Gimana coba? Jelaskan apa maksud kedatanganmu kemari. Mau apa?" tanya Mbah Parto. "Saya datang ke sini mau nyantet seseorang, Mbah. Janda yang sudah mengganggu suami saya. Ini fotonya, Mbah. Saya mau dia menderita dan kirim santet yang membuatnya tidak bisa apa-apa." Mbah Parto mendengarkan penjelasan Bu Dewi sembari mangguk-mangguk paham. Mbah Parto paham dan menyanggupinya. Dia kemudian meminta harga 3 juta untuk jasanya tersebut. Bu Dewi pun tak masalah. "Iya, saya paham. Dan itu soal gampang. Tapi kamu harus bayar maharnya 3 juta. Gimana? Apa kau setuju?" "Iya Mbah, setuju." Bu Dewi pun segera mengambilkan uang yang sudah dibawa dari rumah di dalam tasnya. Kemudian uang 3 juta itu diberikan kepada Mbah Parto. "Ini Mbah uangnya. Kalau gitu mari ikut saya, kita lakukan ritual." "Baik Mbah." Setelahnya Mbah Parto pun mengajak Bu Dewi untuk menjalani ritualnya. Seperti biasa, dupa dan sesaji sudah disiapkan dan dukun itu melakukan aksinya. Mbah Parto langsung berkomat-kamit membacakan mantranya sambil memejamkan kedua matanya, dan asap mulai mengepul di dalam ruangan dari kemenyan yang sudah dibakar. Bau kemenyan itu menyeruak ke dalam hidung. Bu Dewi yang melihat itu merinding, namun dia tetap memberanikan dirinya.
Mbak Parto juga menerima foto target yang diberikan oleh Bu Dewi. Tiba-tiba, Mbak Parto ini mengambil sebuah kendi yang tertutup, yang ternyata isinya adalah kumpulan lipan atau kelabang. Saat kendi itu dibuka, Bu Dewi langsung menutup hidungnya karena baunya busuk sekali kelabang itu. Dia juga bergidik ngeri baru pertama kalinya melihat kelabang yang ukurannya tidak wajar. Mbak Parto kemudian membakar foto itu jadi abu, dan abu itu dimasukkan ke dalam kendi itu dan dibacakan mantra lagi. Perlahan-lahan, Mbak Parto mengasapkan kendi itu di atas asap kemenyan sambil membacakan mantranya dengan mulut komat-kamit. Hembusan angin kencang pun masuk ke dalam ruangan, membuat suasana semakin mengerikan. Saat itu Bu Dewi melihat Mbak Parto mencoba berkomunikasi dengan sosok yang ada di sampingnya Mbak Parto. Namun Bu Dewi tidak dapat melihat sosok itu, hanya Mbak Parto saja yang melihatnya. Setelah selesai berkomunikasi dengan sosok itu, terlihat ada asap yang melesat keluar menuju ke jendela ruangan ritual itu. Kemudian Mbak Parto mengajak Bu Dewi ke belakang untuk mengubur kendi itu di tanah dekat hutan. Sekarang ikut saya ke belakang rumah. Mau ngapain, Mbah? Ngubur kendi ini. Iya, Mbah. Bu Dewi pun berjalan mengekor di belakangnya Mbak Parto, menuju ke belakang rumahnya Mbak Parto. Sesaat kemudian, mereka pun sampai juga di belakang rumah, dan segera Mbak Parto menggali tanahnya. Bu Dewi disuruh untuk memegang kendi berisi kelabang itu. Bu Dewi pun ketar-ketir karena takut, apalagi kendi yang dipegang itu dalamnya kelabang yang ukurannya besar. Ritual pun selesai, dan Bu Dewi disuruh untuk menunggu kabarnya saja soal si target yang akan mengalami gangguan aneh dan terkena penyakit. Ritual sudah selesai. Sekarang kau pulang saja dan menunggu kabar nanti, karena target akan mengalami gangguan dan terkena penyakit. Iya, baik Mbah. Terima kasih banyak ya Mbah. Kalau gitu, saya pamit dulu. Setelahnya Bu Dewi pun lanjut pulang ke rumah. Dia tak sabar mendengar kabar Feni yang akan menderita. Dan malam harinya setelah hari itu di rumah Feni, waktu dia hendak tidur karena lelah banget, dia alami hal yang janggal. Kala itu Lili pengen tidur dengan neneknya. Akhirnya Feni pun tidur sendirian malam itu. Di dalam tidurnya itu Feni bermimpi buruk. Feni yang baru pulang dari lapaknya itu, dia melewati jalanan yang sepi. Karena kebetulan hari itu di dalam mimpinya, Feni jualan di lapaknya sampai malam, karena pembelinya berdatangan terus sampai malam. Dan saat itu Feni mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikutinya. Sontak Feni pun merinding dan dia melihat ke belakang. Ternyata dia diikuti oleh sosok wanita dengan wajah hancur dan matanya yang berlubang menyeramkan sekali. Ketika dia menoleh ke belakang lagi, ternyata ada sosok kelabang besar yang mengikutinya. Feni pun dengan cepat melajukan tosanya, berharap untuk segera sampai di rumah. Namun kala itu, Feni melihat sosok kelabangnya itu tiba-tiba sudah berada di depan jalan. Hingga akhirnya Feni teriak dan bersamaan dengan itu, dia terbangun dari tidurnya. Feni tengah malam terbangun usai alami mimpi buruk. Dan saat dirinya terduduk tiba-tiba, dia melihat kelabang yang berukuran gede banget. Ukurannya 2 jari orang dewasa, merambat melalui sela-sela pintu kamar Feni. Feni pun ketakutan. Dia buru-buru nyari sesuatu untuk mengusir hewan itu. Dia merasa aneh banget, karena kenapa tiba-tiba di rumahnya ada kelabang segede itu. Dia kemudian memukulnya saat hewan itu mendekat ke arahnya. Namun hal yang mengejutkan terjadi di depan mata Feni. Sosok kelabang yang baru saja dia pukul ternyata malah menghilang. Loh, kelabangnya tadi kemana ya? Kok hilang? Gumamnya. Karena merasa ada yang aneh, dia pun segera berniat lari menuju keluar, menghampiri Bu Tumina yang ada di kamar. Namun hal yang mengejutkan menimpa Feni. Saat dia membuka pintu tepat di hadapannya, berdiri sosok berbaju lusuh dengan kedua mata bolong dan wajah berdarah. Dan dari dalam lubang matanya itu muncul lipan yang sama besarnya seperti tadi. Sontak hal itu membuat Feni ketakutan. Namun dia yang kaku dan tidak bisa berucap.
akhirnya pingsan di depan kamarnya sendiri. Akhirnya Fanny pun jatuh pingsan dan sosok itu meniupkan sesuatu ke Fanny. Pagi harinya, Fanny ditemukan Bu Tumina yang langsung panik mencari bantuan warga karena dirinya mendapati Fanny sudah terkapar. "Ya Allah Fanny, kamu kenapa?" teriak Bu Tumina. Segera Bu Tumina pergi ke depan rumah, teriak minta bantuan para warga. Beberapa saat kemudian, warga pun pada datang ke rumahnya Bu Tumina. "Ada apa Bu? Pagi-pagi teriak-teriak?" tanyanya. "Tolongin anak saya Pak, itu di dalam, pingsan Pak." "Ya sudah, ayo Bu, saya bantu." Setelahnya Fanny pun diangkat dan dibawa masuk ke dalam kamar dan dibaringkan. "Bu, lebih baik panggil mantri supaya memeriksakan keadaannya Mbak Fanny." "Iya, tolong ya Pak, panggilkan. Saya di sini mau jaga anak saya." "Iya Bu, kalau gitu kita bagi tugas. Ada yang ke rumah mantri sama di sini." Warga pun datang dan menunggui Fanny dan Bu Tumina. Sebagian lain ada yang lagi memanggil mantri datang ke rumah. Singkatnya, usai mantri datang, Fanny ini dicap rendah darah dan kurang vitamin. Namun yang bikin aneh, Fanny ini tak kunjung sadar. "Gimana Pak? Anak saya kenapa?" tanya Bu Tumina cemas. "Mbak Fanny darahnya rendah Bu, dan kurang vitamin. Ini saya kasih vitamin dan penambah darah ya," imbunya. "Iya Pak." Setelahnya Pak Mantri pun pamitan pulang karena masih ada urusan lagi katanya. "Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya semuanya." "Iya Pak, silakan. Terima kasih banyak ya Pak." Dan itu membuat Bu Tumina dan Lili sedih. Lili juga menangisi ibunya kala itu. Sementara di rumah Bu Dewi, dia kemudian mendapat kabar tentang Fanny saat dirinya sedang belanja di tukang sayur keliling yang berhenti di depan rumahnya. Seorang ibu-ibu kemudian bilang kalau Fanny ini ditemukan tidak sadarkan diri di rumahnya. Ibu-ibu, sudah tahu kabar Mbak Fanny belum?" "Belum Bu, emangnya kenapa sama Fanny?" tanya Bu Dewi. "Tadi pagi, kata suami saya yang bantu di rumahnya itu, Mbak Fanny pingsan dan katanya sampai sekarang belum sadar juga." "Emangnya sakit apa?" "Gak tahu sih, katanya mantri cuma darah rendah dan kurang vitamin, tapi gak tahu kenapa sampai sekarang belum sadar juga." "Kok aneh ya ibu-ibu?" Mendengar itu, dalam hatinya Bu Dewi puas karena santetnya telah berhasil. Dia pun kembali ke rumah usai belanja dan tersenyum penuh kemenangan. "Ibu-ibu, saya duluan ya." "Iya Bu Dewi, silakan." Sesampainya di rumah, Bu Dewi memberitahukan kabar itu kepada suaminya yang sedang dudukan di depan teras. "Ibu dari mana?" tanya Pak Haji. "Belanja Pak ini. Bapak nggak lihat apa Ibu bawa belanjaan?" "Ya Bapak kan cuma tanya Bu." Pak, ada kabar baru," ucapnya dengan semangat. Lalu Bu Dewi pun duduk di kursi sampingnya Pak Haji. "Tadi kata ibu-ibu pas lagi belanja sayur, katanya Fanny pingsan tadi pagi. Terus dia sampai sekarang belum sadar." "Emangnya sakit apa Bu?" "Ya mana Ibu tahu. Bapak masih mikirin dia ya?" "Gak gitu Bu, Bapak cuma tanya saja." "Terserah Bapak lah," kesalnya Bu Dewi. Setelahnya Bu Dewi pun pergi ke dapur untuk masak. Walaupun kesal dengan suaminya, tapi dia merasa senang. Singkat waktu, 4 hari kemudian, Fanny masih belum kunjung sadar. Akhirnya Bu Tumina mendapat usul dari tetangganya untuk dipanggilkan Ustadz saja, karena dia merasa ada yang aneh dengan Fanny. Saat itu kebetulan ada para tetangganya yang menjenguk keadaannya Fanny. "Bu, saran saya, lebih baik Mbak Fanny dipanggilkan Ustadz saja. Siapa tahu, ini bukan sakit secara medis Bu." "Iya juga ya Pak, saya minta tolong panggilkan ustadznya ya Pak." "Iya Bu Tumina, saya panggilkan ustadznya sekarang ya." Akhirnya Bu Tumina meminta salah satu warga untuk memanggilkan ustadz. Kala itu Pak RT juga ada di rumahnya Bu Tumina.
karena mendapat laporan soal Feni yang adalah warganya mengalami sakit dan menjenguknya ke situ. Dia dibarengi juga dengan Bu RT. Setelahnya Ustadz Mbak Kiai Rois didatangkan, yang ternyata juga seorang sesepuh yang sudah berumur. "Mari silakan Ustadz, masuk ke dalam." Iya. Mbak Kiai Rois kemudian menghampiri Feni yang terbaring di kasur. Usai diterawang, Mbak Kiai Rois berucap istighfar karena ternyata Feni ini terkena guna-guna seseorang. "Astagfirullahaladzim," ucapnya Ustadz Kiai Rois. "Kenapa Pak Ustadz?" "Mbak ini terkena kiriman guna-guna dari seseorang." "Astagfirullah, kalau begitu saya mohon bantuannya untuk sembuhkan anak saya Ustadz," ucap Bu Tumina. "Iya Bu, saya akan mencoba membantu menyembuhkannya. Tapi sebelumnya saya minta tolong siapkan rebusan air daun kelor di dalam baskom." "Iya baik Ustadz." Segera saat itu Bu Tumina menyiapkan rebusan daun kelor yang diminta oleh Ustadz Kiai Rois. Dia memetik daun kelor itu di samping rumahnya. Beberapa saat kemudian Bu Tumina pun sudah selesai merebus daun kelor itu dan diberikan kepada Ustadz Kiai Rois. "Ini Ustadz, rebusan air daun kelornya." Ustadz pun langsung membacakan doa-doa hingga akhirnya suasana di dalam kamar itu sangat mencengang. Hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar dan bahkan Ustadz bertarung dengan sosok yang mendiami tubuhnya Feni yang membuatnya tidak sadarkan diri. Akhirnya Mbak Kiai Rois pun berusaha menyembuhkan Feni atas izin Allah. Tubuh Feni kemudian diciprati air yang sudah dicampur dengan daun kelor dan kembang melati dan sudah didoakan. Dan tiba-tiba saja Feni tersadar, namun itu bukan dirinya, dia kerasukan. Sosok itu menolak untuk keluar, hingga akhirnya dia dipaksa keluar oleh Mbak Kiai Rois. "Keluar kau, atau mau saya bakar dengan ayat-ayatnya." "Saya tidak akan keluar sebelum orang ini mati." "Kalau kau tidak mau keluar, kau yang akan kubuat mati dulu." "Silakan, kalau kau berani." Oh, ternyata menantang saya ya. Pertarungan pun sangat sengit sekali dengan sosok yang ada di dalam tubuhnya Feni. Seketika, Feni berteriak. Ustadz terus fokus membacakan doa-doa tanpa henti, bahkan keringat pun keluar dari tubuhnya. Singkatnya, usai sosok itu keluar, Feni tersadar, namun kondisi tubuhnya lemas banget. Mbak Kiai Rois buru-buru minta diambilkan air putih dan menyuruh seseorang untuk membelikan bubur. "Tolong ambilkan air putih, cepat, sama belikan bubur." "Iya Ustadz." Saat itu Bu Tumina yang mengambilkan air putih, sementara salah satu warga yang ada di situ membelikan bubur di luar. Awalnya Feni disuruh meminum air yang sudah didoakan, dan setelahnya hal mengejutkan terjadi. Dari dalam mulutnya Feni, dia memuntahkan seekor kelabang yang berukuran sedang, yang kulihat udah gak hidup. Astagfirullahaladzim. Semua pun berucap istighfar melihat itu. Namun Mbak Kiai Rois menjelaskan bahwa itu artinya Feni sudah disembuhkan. "Alhamdulillah Bapak, Ibu, Mbak Feni sudah berhasil disembuhkan dari kiriman santet itu. Karena hewan kelabang tadi kiriman dan sudah berhasil keluar." Setelahnya pelan-pelan Feni disuapi bubur oleh Bu Tumina dan dia sedikit-sedikit lekas membaik. Bu Tumina sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah membantunya. Namun saat Bu Tumina mencoba tanya siapa pelakunya, Ustadz Mbak Kiai Rois tidak memberitahukan orang itu karena takutnya nanti timbul fitnah. "Ustadz, terima kasih banyak ya sudah menyembuhkan anak saya." "Sama-sama Bu, ini semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Maaf Ustadz, kalau boleh saya tahu siapa ya yang sudah mengirimkan santet kepada anak saya ini?" "Kalau itu saya tidak berani menyebutkan Bu, karena nantinya takut jadi fitnah." Akhirnya setelah mengucapkan terima kasih, Ustadz dan para warga yang lain juga Pak RT akhirnya pergi dari rumahnya Bu Tumina. Bu Tumina dan Lili bersyukur karena Feni masih diberikan keselamatan. Sementara di tempat lain, tepatnya di rumah Bu Dewi,
dirinya mendadak mengalami kejadian yang aneh dan akhirnya dia pun menderita seperti apa yang telah dialami oleh Fanny. Malam harinya, saat itu Bu Dewi yang sedang buang air kecil di kamar mandi. Tiba-tiba saja dia saat mau keluar, dikejutkan dengan sosok wanita yang menyeramkan. Dan dari matanya yang berlubang itu, mengeluarkan kelabang besar, hingga akhirnya Bu Dewi pingsan, dan Pak Haji yang melihat langsung, membawanya ke dalam kamar. Begitu juga dengan Pak Haji, setelah dia membaringkan Bu Dewi di dalam kamar, malah dirinya juga dikejutkan sama dengan sosok itu, saat dirinya sedang berbaring di sampingnya Bu Dewi. Mereka pun tidak sadar bersamaan di dalam kamar. Bukannya dirinya saja, ternyata suaminya juga mengalami hal yang sama, seperti apa yang dialami oleh Bu Dewi. Akhirnya, para warga mengetahui bahwa Bu Dewi dan Pak Haji mengalami penyakit yang sama seperti Fanny sebelumnya. Warga tahu bahwa merekalah dalang dibalik pelaku penyantetan Fanny. Hingga beberapa hari lamanya, karena tidak kunjung disembuhkan, akhirnya Bu Dewi dan Pak Haji tidak tertolong dan mereka meninggal dunia. Pengecekannya itu ditemukan warga sedang dikerubuti oleh beberapa kelabang di tubuhnya. Akhirnya mereka pun dimakamkan hari itu juga. Dan akhirnya Fanny tahu siapa dalang dibalik seseorang yang menyantet dirinya. Singkat cerita, beberapa tahun setelahnya Fanny ini berhasil mengumpulkan uang banyak dan mereka sekeluarga bisa berangkat umroh bersama, termasuk Lili yang kala itu masih berumur kecil. Kalau tidak tahu kebenarannya jangan asal menuduh, karena jadinya salah paham dan bahkan dendam karena perbuatannya belum tentu benar dengan apa yang dilihat. Belajar menahan emosi dalam menghadapi masalah yang terjadi dan kejadian yang ada, serta jaga ucapan kita karena takutnya menyakiti hati orang lain. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal demikian dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, itulah akhir ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.